ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Baik, ibu-ibu, sore hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang apa saja nafsu madmumah, nafsu jelek yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Jadi manusia ini punya nafsu, nafsu baik, nafsu buruk, sifat baik, sifat buruk. Hari ini kita akan belajar tentang sifat jelek atau sifat buruk apa yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Kita udah tahu teorinya, cuman kadang-kadang kurang contohnya. Sore ini akan kita berikan contohnya berikut dengan namanya. Yang pertama, dan bisa jadi yang dibahas cuman satu saja, ya, secukup waktu kita. Yang pertama, nafsu jelek, sifat jelek. Kalau ada yang sudah melakukan, jangan ulang lagi. Berapapun usia kita, yang lalu biar berlalu. Kalau ada yang pernah melakukan, jangan ulang lagi. Yang pertama, ada namanya sifat nifaq. Apa namanya? Nifaq itu nama sifatnya. Munafik adalah orangnya. Jadi munafik ini sering kita lakukan sehari-hari, karena ciri-cirinya kadang-kadang ada pada kita, cuman kita tidak menyadari bahwa itu adalah sifat orang munafik. Maka kita akan bahas hari ini apa saja ciri-ciri dan nifat dan sifat orang munafik. Kalau ada di antara kita yang merasa seperti ciri-ciri yang saya sebutkan ini, ke depan kita perbaiki, yang lalu biar berlalu. Setuju? Yang pertama, ciri orang munafik yang pertama, ayatul munafik as-salasa. Ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Apapun kebohongan yang dilakukan, walaupun kecil, itu termasuk ke dalam ciri dan golongan orang munafik. Saya ambil sebuah contoh. Betapa kita sering, ya, misalnya ditanya sama kawan waktu janjian, lama betul, udah di mana? Apa kita bilang? OTW, on the way, ala di simpang. Padahal masih di rumah. Itu bohong, Bu. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Udah di mana? Sebentar nyo. Tak tiba-tiba sebentarnya entah bilo. Nah, ini ciri orang munafik. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong bohong, hati-hati. Bohong itu tidak boleh. Walaupun bercanda, diambil sendal kawan, sembunyikan. Mana sendalku? Tak tahu aku. Rupanya kita sembunyikan untuk supaya bercanda. Itu nggak boleh. Itu bohong namanya. Berapa banyak yang kita ini suka sekali berdusta, padahal kebohongan akan mendatangkan kebohongan yang lain. Misalnya ibu tidak boleh ke rumah kawan sama suami, pergi juga ke situ, ditanya sama suami, dari mana? Dari pasar, bang. Ngapa di pasar? Beli tempe, bang. Alah dulu tu. Mana tempenya? Tak tinggal pula, bang. Berapa dibeli? Ada 2 bungkui, bang. Alah 3 empek tu. Tu bila dia ambil? Besok pagi ambil, bang. Alah 5. Sekali kita berdusta,
biasanya akan selalu berdusta, menutupi kebohongan lain. Berapa banyak? Semua akan diminta pertanggungjawaban. Berapa kali sudah ibu bohong dengan anak? Bangunkan anak sekolah. Oi, bangun, bangun, bangun. Dah jam 7. Rupanya masih jam 6. Terbangun anak tu terbelalak matanya. Pas terbuka matanya, rupanya masih jam 6. Apa kata kita? Anak itu terbangun. Senang kita dia terbangun. Tapi tahukah kita, anak kita itu walaupun dia bangun otaknya berfikir, oh mak bilang jam 7, rupanya masih jam 6. Palingan besok ibu bangunkan lagi di jam 7. Nak bangun, udah jam 7. Betul jam 7. Tapi dia tidak percaya lagi dengan kita. Ah, mak kemarin bilang jam 7, rupanya jam 6. Palingan sekarang masih jam 6. Lalu ya balik. Terus marah-marah kita. Kau ni mada betul, kau tak mau sekolah, antilah. Padahal dia bukan mada, bukan nakal, tapi dia tak percaya sama cakap kita. Ibu kalau ada yang pernah melakukan, nyampe rumah telepon anaknya. Nak, maaf lahir batin ya nak. Kalau ada berduta-duta selama kau, mohon maaf ya nak, sampaikan. Itu diminta pertanggungjawaban. Keluar cucu, keluar rumah. Jangan keluar ada coro, ada hantu, tidak ada. Kita berdusta. Padahal tidak harus begitu mendidik anak. Cukup dengan kasih pengertian, jadwal main, jadwal tidur, jadwal makan. Disiplinkan saja. Naik dia ke atas kursi, apa kata kita? Hati-hati ya, coro di bawah tu. Padahal tidak. Itu namanya adalah berdusta. Ciri orang munafik. Tapi beranikah kita mengatakan orang itu munafik? Kita tak berani. Padahal dia termasuk ke dalam golongan orang munafik. Bohong tidak boleh. Walaupun untuk urusan kebaikan. Banyak orang yang mengatakan boleh bohong karena katanya Rasulullah pernah berdusta. Kenyataannya tidak. Itu ada sejarahnya. Suatu ketika Rasulullah jalan dan Rasulullah berhenti di satu tempat. Lalu ada orang Yahudi jalan di depan Rasulullah. Lalu orang Yahudi itu lari. Tidak lama setelah itu datang orang Islam. Bertanya Rasulullah SAW. Bertanyalah orang Islam itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau melihat ada orang lewat? Lalu Rasulullah pindah satu langkah. Selama aku di sini, aku tak pernah tengok orang lewat. Tapi apakah saat itu Rasulullah berbohong? Tidak, karena Rasulullah pindah. Itu bukan bohong untuk kebaikan namanya. Itu namanya adalah tauriyah. Apa namanya? Tauriyah itu boleh, tapi untuk kebaikan. Tauriyah itu adalah mengganti kata dengan kata yang lain untuk kebaikan. Contoh, ibu tak boleh pergi sholat tasbih oleh suami ke Masjid Ar-Rahman tiap bulan. Ya, ibu pergi ke situ tak boleh sama suami, tak boleh sama suami. Tapi ibu pengen juga melakukan sholat tasbih berjemaah. Lalu ibu bilang sama suami, ibu pergi, ibu bilang sama suami, pergi dulu bang, kemana? Ke Jalan Sudirman. Ibu tidak bilang sholat tasbih, ibu cuman bilang ke Jalan Sudirman. Itu namanya tauriyah. Untuk kebaikan ibu ganti bahasanya. Tapi tidak boleh ya ibu mau nongkrong di MTQ, ibu bilang mau ke Sudirman. Padahal untuk ngobrol nggak boleh. Dia cuman boleh untuk ibadah. Paham? Misalnya ibu tidak pernah dibolehkan datang ke masjid untuk majelis taklim. Tak pernah dibolehkan datang ke masjid untuk belajar agama. Sementara ada dalil yang mengatakan idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zulahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, izinkanlah dia. Lalu ibu tak dibolehkan ke masjid. Maka gimana caranya? Maka caranya ibu boleh bertauriyah. Bang, keluar dulu bang ke jalan, apa nama jalan ini? Jalan Duyung.
Ibu tidak bilang ibu pengajian untuk ibadah, itu boleh. Tapi kalau berdusta demi kebaikan tak boleh. Karena kebaikan gak jelas standarnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kebaikan menurut kita tidak baik di mata Allah. Bisa jadi buruk di mata kita, itulah yang baik di mata Allah. Banyak orang yang berdusta bersembunyi di balik keburukan, bersembunyi di balik dia berbohong katanya untuk kebaikan, padahal untuk menutupi kesalahan. Ustazah, saya pernah jalan tak sengaja dengan suami orang 1 bulan misalnya. Nih, contoh pura-puranya besti, slow lah, ya kan? Lalu kemudian suami ibu nanya, iya enggak kok bang, aku cuma mencintai kamu bang. Itu kan bohong, tapi menutupi kesalahan, itu enggak boleh. Hati-hati. Kan biar istri enggak marah, biar suami enggak marah, biar anak enggak marah, enggak boleh. Itu namanya menutupi kesalahan, bukan berbohong untuk kebaikan. Jadi emangnya kita enggak boleh bohong? Boleh. Hanya boleh berbohong dalam 3 hal. Pertama, boleh berbohong mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Misalnya ibu berkelahi berdua, lalu kemudian saya berbohong. A dan B orangnya. Maafkan aja lah si B itu udah minta maaf. Cuman dia sampaikan ke saya, dia cuman malu saja. Maafkan aja lah dia, padahal enggak. Saya berbohong biar si A ini luluh hatinya. Lalu saya datang lagi ke B. B, maafkanlah si A itu karena dia itu udah minta maaf. Cuman dia takut minta maaf. Padahal tidak. Cuman mereka berdua luluh hatinya karena saya mendamaikan dengan mendustainya. Itu hukumnya boleh. Paham? Nah, yang kedua, boleh berbohong menyenangkan hati suami atau hati istri. Misalnya ibu masak ikan salai ala bacampua bumbu jugulo. Lalu suaminya bilang, gimana rasanya bang? Mantap. Padahal tak apa-apa rasanya. Mantap itu menyenangkan hati suami, hati istri, hukumnya boleh. Dan yang ketiga, boleh berbohong untuk berperang. Perang tentu bohong, tidak mungkin kita jujur. Ya, musuh aku di sini tembaklah, kan tidak mungkin. Ya, kita harus berdusta, strategi perang. Selain itu, tidak boleh berdusta. Yang sudah pernah berdusta sama cucu, pernah berdusta sama anak, berdusta sama teman, bilang oteweh. Nah, berubahlah. Mohon maaf lahir dan batin. Ditanya orang, bu cantik kali tas ibu ya. Nggak ada. Di pasar kaget konyol, padahal belinya di mall. Hati-hati. Cantik jilbabnya bu, dikasih anak padahal enggak. Hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Makanya dalam agama Islam, kullil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Tak boleh berdusta walaupun untuk kebaikan. Oke? Ciri orang munafik, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, bohong. Yang kedua, ciri orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia memungkiri. Kalau dia janji, dia ingkar. Bu, pernah dengar kalimat insya Allah? Tentu pernah ya. Apa arti insya Allah? Insya Allah itu artinya adalah kalau Allah mengizinkan kita. Kalau Allah mengizinkan, berarti yang sanggup memisahkan
Antara saya dengan janji saya adalah Allah. Contoh, misalnya ibu nanya ke saya, Ustazah, iya, besok main ya ke rumah saya. Saya males. Saya bilang, iya, insya Allah saya main ke rumah ibu. Artinya, kalau Allah mengizinkan saya main ke rumah ibu, rupanya besok sore, saya ngantuk, saya males, saya nggak pergi. Saya tanya sama ibu, malesnya, ngantuknya saya, itu apakah dari saya atau dari Allah? Dari saya atau dari Allah? Dari saya. Sebenarnya Allah mengizinkan nggak? Sebenarnya Allah mengizinkan. Tapi karena saya males, saya nggak pergi. Berarti saat itu saya memfitnah Allah. Hati-hati. Allah mengizinkan, cuman kita yang males. Maka jangan pakai kalimat insya Allah kalau kita males. Nah, insya Allah itu hanya boleh Allah yang melarang kita. Macet itu dari Allah. Terjelungkan kita, jatuh kita, sakit suami kita, sakit anak kita, tidak jadi kita berangkat, itu baru insya Allah. Karena insya Allah itu janji, Bu. Hanya Allah yang sanggup memisahkan antara kita dengan janji kita. Jadi kalau ibu malas datang, ibu cukup bilang, tengok besok ya, gitu aja. Jangan sekete-kete insya Allah, sekete-sekete insya Allah. Kenapa diam? Insya Allah itu kalau kita mau. Kan tadi konteksnya kalau kita kayaknya besok capek, pergi enggak ya, itu jangan insya Allah. Paham maksudnya nih? Insya Allah itu diucapkan kalau ibu mau, ibu nggak ada penolakan dalam hati. Misalnya nih, Ustazah datang ke pengajian ya, insya Allah. Saya datang itu, saya mau datang. Tak datang kalau macet, kalau sakit. Jadi selama ini ibu tidak niopai, insya Allah saya. Nah itu tidak bisa dong. Tidak bisa dong. Aku usahakan ya, aku tengok ya, semoga aku bisa ya, gitu. Kok gelisah? Ini tim insya Allah sih sadonya kok. Kalau ibu malas, nggak enak, nggak mau, bahkan ibu nggak mau, ibu nggak bisa bilang insya Allah. Kalau insya Allah ibu harus datang, karena insya Allah itu kalau Allah mengizinkan. Allah mengizinkan, ibu aja yang malas misalnya. Ada yang ragu atau protes? Ada yang ragu nggak? Enggak, ibu memang mau pergi nggak? Ragu di hati untuk pergi. Saya usahakan ya, gitu aja. Ya. Hadir ke undangan hukumnya apa? Berarti kalau nggak hadir ke undangan, dosa. Coba jawab. Hadir ke undangan hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau nggak datang, itu berdosa lo ibu udah datang undangan. Hadir ke pesta itu hukumnya fardu kifayah. Wajib tapi kifayah. Kifayah itu selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita, itu kita nggak datang nggak apa-apa. Jadi fardu kifayah itu sama kayak memandikan jenazah, hukumnya kan fardu kifayah. Tak perlu satu kampung memandikan jenazah. Mengamuak lo mayat tuh kok. Cukup 6 orang yang memandikan, maka yang lain tidak kena dosa. Itu sama dengan kalau kita pergi pesta, ragu kita untuk datang, ya tinggal bilang semoga saya bisa datang. Karena hadir ke pesta itu memang wajib. Tapi kalau sebagian orang aja yang hadir, kita udah nggak kena dosa. Paham? Ada lagi ragu?
Jadi insya Allah itu kalau ibu pengen, ibu bersemangat, ibu mau mengusahakan, itu insya Allah bu. Tapi kalau ibu agak-agak saja, sebenarnya aku tidak mau datang doh, aku bilang aja insya Allah, tuh ngangak-ngangak namanya tuh. Sebenarnya kan ada tuh kan, kita tidak mau datang sebenarnya doh, cuman untuk menenangkan hati si kawan, kita bilang juga insya Allah, tidak usah. Ku usahakan ya, ku tengok ya, gitu aja. Paham? Karena insya Allah itu artinya kalau Allah mengizinkan. Mana jam yang sebenarnya nih? Oke, ya, itulah makna. Cepat berarti kita mulai tadi ya. Cepat mulainya ya. Jadi itulah insya Allah. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Berapa banyak waktu kecil anak cucu ibu berjanji mungkir. Mama, iya. Beli permen mah, gulu-gulu cucu boleh. Mandi dulu, makan dulu. Udah mandi dia, udah makan dia, lupa dia. Apa kata kita? Biar aja lah, nyokanlah lupa lah. Biar aja lah, dia kan udah lupa. Nah, kita tidak pungkir, kita tak tepati janji. Itu dosa. Ngapa diam? Mama, beli kelereng mah boleh. Mandi dulu, makan dulu. Nah, itulah. Nanti saya jawab ya. Mandi dulu, makan dulu. Nanti janji mama belikan. Rupanya nggak dibelikan. Itu dosa nggak? Muncul pertanyaan. Tapi kan itu niatnya baik Ustazah. Tujuannya adalah supaya dia mau makan. Makanya syariat itu niat benar, cara benar. Niat kita baik, tapi cara kita berjanji dan kita pungkir, itu dosa. Sama dengan saya ceramah. Saya ceramah, niat saya benar, tapi saya nyakitin hati orang, nggak boleh. Jadi ceramah itu tidak boleh menyakiti. Menasihati anak tidak boleh berdusta. Itulah panjang kepala kalau ngaji. Ya kan? Niat kita benar, cara kita salah. Wah, kan itu cuman sekedar kata-kata Ustazah. Kata-kata itu diminta pertanggungjawaban. Kata-kata itu bukan sekedar bu. Kata-kata itu ada hukum. Coba, orang murtad dengan kata-kata bu. Orang masuk Islam dengan kata-kata bu. Orang cerai, talak dengan kata-kata. Nggak bisa cerai dalam hati. Nggak akan jatuh cerainya. Orang nikah ijab kabul dengan kata-kata. Nggak ada orang nikah dalam hati. Jadi kata-kata ini ada makna dan akan diminta pertanggungjawaban. Makanya wajar kata Allah, jangan berjanji dalam 3 hal. 1, jangan berjanji saat sedang bahagia. Kedua, jangan janji saat sedang terlalu sedih. 3, jangan berjanji saat sedang marah. Berapa kali bu berjanji sama abang kau lagi sedih. Bang, aku janji tidak marah-marah lagi bang. 2 jam cuman berang lo balik. Kenapa ibu berjanji? Saat sedang sedih. Jadi kata-katanya harusnya nggak janji. Saya usahakan bang, saya tidak marah-marah lagi bang. Kan bisa. Kok pening kepala semuanya? Yang lalu biarlah berlalu ya. Contoh, aku berjanji akan membahagiakanmu dek. Rupa setelah menikah kacau-kacau balau. Aku akan berusaha membahagiakanmu dek. Janji itu ada akad enggak? Ada akad. Jadi hati-hati. Mama janji nak, mama ndak akan marah-marah lagi nak. Janji mama nak, seharinya besok malam marah lu lihat. Nah ini hati-hati nih.
Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Apakah hutang harus dibayar? Janji juga harus dibayar. Anak ibu punya THR. Dapat lihat dia THR dalam kantongnya, cucu ibu. Lalu kemudian ibu pinjam. Cucu, nak, pinjam mak THR-nya nak 100. Ibu pinjam, wajib ibu ganti gak? Wajib ganti. Hutang. Ibu kerja, suami kerja, suami pinjam uang ibu, wajib ganti gak? Kecuali ibu mengikhlaskan. Tapi wajib ganti walaupun suami ke istri. Karena itu janji sama dengan hutang. Makanya dalam uang suami adalah jangan uang suami uang istri ya. Uang suami semangat ibu kalau udah uang ya. Dalam uang suami ada hak istri. Walaupun hak suami tetap ada di situ. Dalam uang istri tidak ada hak suami. Rasulullah itu tidak pernah memakai uang Khadijah. Rasulullah itu tidak pernah memakai uang Khadijah. Yang pernah mereka lakukan cuma dua. Pertama, Khadijah memberinya tanpa diminta oleh Rasulullah. Yang kedua, Khadijah meminjamkannya dan diganti oleh Rasulullah. Jadi kalau seorang suami pinjam uang istri harus ganti, kecuali istrinya mengikhlaskan. Kecuali istrinya bilang, "Bang, uangku adalah uangmu, Bang. Yang penting kita ini aman rumah tangga kita, Bang. Uangku adalah uangmu, Bang." Nah, itu baru boleh tak diganti. Tapi istri kayak gitu cuma ada dalam mimpi aja. Kalaupun ada, dia mengomel juga, dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun gosip juga dia. Suamiku saja, dia kan? Nah, harusnya dia ikhlas, tapi tak bisa. Itu dalam mimpi, susah. Kalaupun ada itu Masya Allah. Oke? Nah, jadi idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mungkir. Nanti telepon anaknya, "Nak, mak dengar ceramah dari ustazah, pening kepala mak dengarnya, Nak. Tapi mak minta maaf kalau ada janji pernah terucap, kalau ada bohong pernah terucap dari kau kecil-kecil dulu, Nak. Mak minta maaf, Nak." Udah gitu aja. Jangan cepat berjanji, lagi sedih aku janji tidak akan menyakiti lagi. Syalalala, 2 jamnya. Nah, itu hati-hati. Makanya jangan cepat berjanji. Baik saat senang, bahagia, atau saat marah. Oke? Apakah kita berani mengatakan orang kayak gitu munafik? Tidak berani. Tapi ciri-cirinya mirip. Itulah dia. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, bohong. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia pungkir. Maka jangan cepat-cepat janji. Tidak boleh. Terakhir, iza tumina khana. Kalau dipercaya, dia berkhianat. Nah, jadi dipercaya dulu baru berkhianat. Makanya pengkhianat ini biasanya datang dari orang dekat. Tidak mungkin yang mengkhianati kita orang jual cilor, nggak kenal sama kita, betul? Maka pengkhianat itu adalah orang yang kita percaya, orang dekat. Pengkhianat itu biasanya suami, istri, kemudian ponakan, sepupu, asisten, atasan, bawahan, tim, partner, sahabat, soulmate, bestie. Mereka lah para pengkhianat. Karena pengkhianat itu biasanya udah kita percaya dulu, baru dia mengkhianati kita. Maka dalam agama Islam, hati-hati memilih orang yang dekat dengan kita. Maka dalam agama Islam tidak perlu kita dekat dengan banyak orang. Cukup 1-2 orang tetapi amanah. Maka ada beberapa golongan. Pertama, ada yang namanya musuh. Siapa yang kita jadikan musuh? Satu-satunya orang yang kita jadikan musuh adalah kafir harbi. Apa namanya? Kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memusuhi agama kita.
itu adalah musuh kita macam Israel, Yahudi. Tapi kalau ada kafir, dia tidak memusuhi kita, itu tidak jadi musuh kita. Jadi kalau ada teman kita non muslim, dia tidak memusuhi kita, maka tidak jadi musuh kita, dia teman kita. Tapi kalau dia memusuhi agama Islam, memerangi agama Islam, dia musuh kita. Oke? Yang kedua, ada namanya teman. Teman itu gimana? Teman saya, hello, apa kabar, sehat enggak? Nah, itu teman. Yang ketiga adalah qarib. Qarib, teman dekat. Siapakah dia teman dekat kita? Yaitu orang yang menceritakan masalahnya ke kita. Tapi kita tak menceritakan masalah kita ke dia. Kita cuma jadi tempat cerita. Kita tidak menceritakan apapun. Dan yang paling penting nomor 4, sahabah. Inilah sahib, sahabat. Orang yang menceritakan dirinya kepada kita dan menceritakan diri kita kepadanya. Dan kalau statusnya adalah sahabat, kemungkinan berkhianat tetap ada. Maka hati-hati memilih sahabat. Pilihlah macam Abu Bakar. Ini sahabat udah terjadi 10 tahun, 15 tahun. Sekali kawannya salah, sahabatnya salah, bukannya dia bela dulu, tapi dia pula perusuhnya. Aku nak nyangka kamu begitu. Wah, aku tak nyangka ternyata kau kayak gitu. Jangan. Kalau kita punya sahabat, salah dia, kita bela dulu. Nanti baru kita nasihati dia. Bersaudara juga kayak gitu. Adik kita salah, adik kita dihujat orang, bela dulu dia adik kita. Selanjutnya baru nasihati dia. Gak bisa. Kita nih membela dulu, bukan menutupi kesalahan. Bela, kuatkan dia dulu. Baru nanti kita nasihati. Kok ndak? Aku ndak nyangka. Ternyata engkau begitu. Itu bukan sahabat namanya. Nah, inilah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Mulai hari ini jangan bohong lagi walaupun kecil. Mulai hari ini jangan cepat berjanji. Dan kalau saya yakin ibu-ibu tidak nomor 3, tidak pengkhianat, tidak. Tapi nomor 1, nomor 2 agak ragu saya sedikit. Ya. Jadi jangan berbohong untuk menyenangkan hati orang. Jangan. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Yang pertama, iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, bohong. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Iza tumina, maaf. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, bohong. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, mungkir. Iza tumina khana. Kalau dipercaya, dia berkhianat. Maka sebagai penutup, oke, saya hindari itu Ustazah. Pertanyaannya, gimana kalau kita berhadapan dengan orang yang kayak gitu? Kalau dia ngomong, dia suka kali bohong. Kalau dia berbohong bukan urusan kita, abaikan. Kalau dia berbohong atas urusan kita, berhati-hatilah. Tidak usah terlalu dekat kepada orang-orang munafik. Kita tidak harus dekat dengan semua orang. Cukup kita silaturahmi, jalin hubungan tanpa memperbanyak urusan. Kepada orang-orang yang suka memungkiri janjinya, maka seandainya kita ketemu dengan orang yang suka memungkiri janjinya, jangan banyak berharap. Kalau dia tidak mematuhinya, cukup maafkan saja. Toh karena kita udah tahu gimana dia. Kalau kita ketemu dengan para pengkhianat, ternyata dia mengkhianati kita, jangan dibalas. Biarkan Allah yang membalasnya. Tinggal ganti kawan dengan kawan yang lebih amanah. Dan itu butuh waktu. Masa iya saya nggak balas? Nggak usah balas. Membalas pengkhianatan hanya akan menghabiskan energi kita. Haruskah, boleh nggak saya doakan orang itu jelek-jelek? Tanpa ibu doakan, Allah tetap akan balas. Jadi nggak perlu didoakan, biar Allah yang bekerja. Kita lakukan hal lain yang bermanfaat untuk kita lakukan. Insya Allah. Demikian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya dalam dan luar tema silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Pintar kali ya. Allah alam bisa. Telepon cucu nanti ya. Allah alam bisawab. Ala hazihin niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daru salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribuhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma astajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.